Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Brigado. Valerinya. Tapi kita harus berpindah topik setelah kita membahas Real Madrid. Kita harus membahas rapor pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Selamat datang di Timnas Day. Kurang dari sebulan timnas Indonesia akan bertanding dan ini menjadi laga paling menentukan untuk timnas Indonesia bisa lanjut atau enggak di kancah kualifikasi Piala Dunia. Betul. Dengan ada nama pemain yang sebenarnya diisukan akhirnya nggak bisa ya 50-50 lah. Nanti kita ke situ terutama di faktor kiper ya. Tapi sebelum itu gue pengen dulu ke Jay Itzes yang kemarin menang lawan Fiorentina. Dan so far di atas satu bar di atas degradasi. Nah ini kan sinyal baik untuk kepercayaan dirinya Jay Itzes nih. Nah ini gimana, konsentrasinya lagi penuh nih ke Liga Italia nih. Harus gitu, dan itu kan panjang nih, Liga Italia masih panjang. Iya, nggak ada alasan untuk nggak konsen terhadap timnya, apalagi kalau Venezia bisa stay di Serie A itu luar biasa. Apalagi kemarin kalau secara penampilan ya ada 2 error si JHS gitu. Si fullbacknya diagonal pas ke dia, ada koordinasi yang kurang benar, sampai direbut sama Fiorentina, untung nggak jadi gol. Tapi ya JHS sampai dirumorkan Milan ya. akan join ke Milan ya. Berarti kita harus akui performanya luar biasa. Apa yang paling luar biasa dari JHS selain commanding leader di belakang? Tackle suksesnya, dia 67,7%. Artinya secara ini buat yang ini secara konteks dia hanya kalah sedikit dibandingkan dengan siapa? Steven De Vrij. Kalau dibandingin Kalulu, jauh. Kalau dibandingin back semenjana Serie A itu jauh. Artinya bahwa dia punya kualitas yang bisa par dengan back beken Serie A gitu. Jadi buat gua kalaupun pada akhirnya nanti dia di offload ke Milan, tapi dia udah bisa menjadi bagian dari membawa Venezia. Venezia bukan tim yang selain jersinya keren, cuman dia bukan anak baru. Iya, anak baru lah gitu. Tapi kalau dia bisa membawa sebagai kapten tim ini bertahan di Serie A, buat gue itu masif. Jadi buat gue, harapan gue sekarang JIS gak fokus ke timnas dulu. Di Venezia dulu aja. Lo gimana jalan lihat Bang Jay? Performanya emang bagus ya belakangannya, dan juga secara kolektivitas juga Venezia itu dibandingkan 6 tim terbawah dia rekor kebobolannya juga yang paling bagus sebenarnya dibandingkan tim-tim yang lain. Jadi gua rasa itu advantage yang luar biasa banget, mereka keluar dari zona degradasi akhirnya setelah dari mungkin pergantian tahun mereka udah terjebak di zona sana ya, tapi akhirnya bisa keluar dan udah nggak lama lagi Serie A bakal kelar 2 game week lagi, dan gua rasa ini posisi yang benar-benar bagus banget buat mereka dan mereka perlu ngejaga ini lagi, dan fighting spirit harus sama, dan Jay Itzes menurut gua bukan hanya sekedar reguler tapi kapten gitu. Ini faktor penting juga, dan harapannya sih bisa selamat dan dia bisa ngelanjutin performa kayak gini ketika main di timnas nanti. Ya benar, tapi gue sih menarik adalah dia selamat atau enggak di timnya selamat atau enggak di Serie A. J-nya tuh tetap akan direkrut tim besar sih menurut gue. Kalaupun Venezia sampai degradasi di Serie B, gue rasa dia akan J-nya tetap akan menjadi akan ada transfer untuk dia. Even tim papan bawah Serie A. Iya, kayak misalkan nggak papan bawah tengah kemarin diisukan ke Bolonya, gitu. Punya ada kapasitas gitu. Sampai dijewer sama Rangers kemarin kan? Iya, pas lagi sama Milan. Lu pernah nyangka sih back Indonesia lagi di situ gitu ya kan? Main lagi Serie A gitu. Lu mulai ke AC Milan lagi kan masalahnya. Lo udah biasa kali. Timnas yang sekarang bukanlah yang yang sekarang, makanya lu gak pernah nyangka kan dari dulu nonton timnas ada di level sekarang gitu. Walaupun gue pernah membayangkan ya Boas gitu main di luar. Iya. Eli juga pernah main, cuman ya banyak sebenarnya Indonesia dari dulu. Tapi banyak. Dengan ada di level yang ini loh, nggak ada dong di. Adalah. Dan kalaupun dia akhirnya dilirik tim lain dan bertahan di Serie A lagi, gue rasa dia istilahnya apa ya? Earn it lah. Dia layak dapetin itu karena genit. Dia layak dapat itu gitu karena performanya nggak tergantikan juga di Venezia musim ini, dan gue sukanya apapun performa dia di klub itu di timnas tetap konsisten gitu. Itu menurut gue penting banget juga. Terus kan ada ini juga kan rekor lapak, hal yang menarik juga, Kelvin Verdong ngalahin Jordan Henderson. Salaman kapten. 3-0.
di kandang Ajax Iya. itu. Udah deh, Luar Ya biasa. kan? Udah Ini terlalu back di atas kita angin. lagi nih. Iya. Oh, back Indonesia coy. Betul. The best ya. Lagi Walaupun salaman. 2 kali kecolongan. Iya. Si siapa Verdong. sih Verdong ini dia main dalam skema 3 back di bagian paling kiri. Cukup advance mainnya dan itu space yang ditinggalkan juga cukup luas. Itu pemain Ajax sering maju ke depan dan memanfaatkan space dari Verdong. Cuman positioning ini lagi-lagi ditunjukin sama Verdong, ditunjukkan bahwa emang ini kekuatannya Verdong gitu, positioning gitu. Saat back udah lewat, dia nggak lari ke pemain, dia lari ke gawang untuk nutup gawang. Artinya bahwa ini positioning yang luar biasa, nggak gampang, apalagi secara tubuh, secara fisik dia bukan yang paling luar biasa lah di Eredivisie gitu. Tapi dia benar-benar menutupi kekurangan dari segi fisiknya dengan positioning yang bagus, dengan jersey yang bagus, dengan permainan juga impresif gitu. Dan dia kalau nggak salah rekornya atau ratingnya di game itu hanya kalah dari kipernya. Kipernya 9, sekian, dia 8,4. Nah, berarti paling tinggi di antara pemain selain kiper ya. Jadi buat outfield dia paling tinggi gitu. Outfield. Jadi buat gua Verdong, tim kita kapten semua ya. Yoi. Leader kapten, Leader ini. Verdong kapten. Iya. Luar biasa. Dan Luar dia mainnya biasa bagus kalau. gitu. Ajax Ajax nih. Dan dia gini, bagusnya sorry Jal sebelum lu. Dia bener-bener siapa Brobery atau siapa gitu saya Ada pemain cepet itu. Yes, bener-bener disingkirkan, dikeluarin gitu, dijauhkan dari gawang. Itu pemain Belanda udah level timnas itu bro. Iya, makanya. Level itu. Dan Verdong ini ya gua rasa masih sangat layak kalau kita kaitin ke timnasnya untuk lanjutin lagi posisi dia baik sebagai 3 di belakang atau 4 yang paling kiri itu. Menurut gua performa terakhir dia lawan Bahrain pun juga impresif banget. Ya. Dan tadinya kan kita di periode yang sebelumnya tuh kepikiran wah udah ada Dan James deh. Kayaknya bisa kegeser nih si Verdong. Tapi gua rasa si Verdong ini udah menunjukkan kalau posisi dia di timnas itu masih nggak tergantikan sih. Iyalah. Masih paling layak dia untuk di Ya, sistem jadi ini. kayaknya Verdong dan juga Jay Itzes mah udah jadi tetap pilihan utama ya. Pak, garansi Tapi sih. menariknya kalau dilihat dari rumor Elkan Bagot baru mendarat di Bali. Nah, bertepatan. Bertepatan. Next bakal liburan ada apa ini. training center? Nah itu belum tahu. Dia yang jadi rumor. Oh. Karena kan ada beberapa nama yang nggak bisa main. Salah satunya bahkan Marcelino ya. Marcelino tuh nggak bisa main tuh. Akumulasi. Nah, Oh, iya. akumulasi. Tapi sebelum ke Marcelino, kiper dulu dah. Ntar ke Elkan Bagot juga. Deg-degan nih. PES nggak bisa main. Martin Iya. Pas. Iya. Emil Audero. Palermo-nya playoff. Itu Yes. bahaya tuh. Dan pertandingan playoff Palermo tuh 2 Juni. Kalau final. Kalau final. sampai Iya. final. Iya. Dan itu ya Yas melelahkan. Capek. Capek karena gini, si Palermo ini kan peringkat 8. Iya. Ya kan? Jadi mainnya dari quarter final Dari kan. quarter final karena peringkat Lebih banyak 3 game sama ya? 4 udah nunggu di semifinal. Iya. Jadi 5 6 7 8 ini bakal quarter final dulu, Iya. baru semifinal kandang tandang tanpa adu penalti. Karena nanti kalaupun sampai extra time, yang paling tinggi peringkatnya dia yang lolos. Oke. Gitu. Kalau semifinal lagi baru extra time, baru tinggi Baru tinggian. penalti. Kecuali poinnya sama di liga. Betul. Nah itu bakalan sangat melelahkan. Even dengan pemain yang siap aja, even yang pemain yang udah beristirahat aja, lu dengan flight segitu jauh, Ya. ngaruh. Jadi pemanggilan tuh kapan sih? Tanggal kumpul 3 ya? Kalau Enggak dong, enggak mungkin. bahkan 3 26 Juni udah kan ngumpul di Bali ya. 26 udah di Bali. sorry. Iya enggak, dia terbang tanggal 3 Kalau jadi ya, kalau sampai final kan pertandingan 2, Yes. 3. 26 TC. Dia 3 berangkat nyampe 4, 5 tanding nggak mungkin. Iya. mungkin. Dan Nah, gue khawatirnya Palermo ini emang tiap musim dari musim lalu tuh emang kayak udah ngetok-ngetok buat promosi gitu. Udah bersaing di level ini dan mereka dari legi pengalaman kayaknya bakal lebih siap di tahun ini dibandingkan sama musim lalu gitu. walaupun Palermo-nya. peringkat 8 ya di antara peringkat yang playoff dia Dibandingkan paling playoff rendah ini dia ya. paling rendahnya, tapi dia punya pengalaman. Dan kalau orang bertanya apakah dia bisa main apa enggak, contoh paling bagus musim lalu yang posisi kayak begini itu Jay Itzes. Dia main sampai tanggal 2 Juni dan 3 Juni sama sampai finalnya di situ dan Ya. dia akhirnya nggak main ketika game lawan Iran pada saat itu. Yes. Dia akhirnya nggak tersedia. Jadi contohnya ada. Nah, berarti dia kan nggak bisa nggak ada gitu. pilihan misalnya let's say kita berdoa untuk timnya juga Emil sampai Palermo lolos gitu berarti kan di Lolos, final. amin. Berarti kan kiper kita nih Hernando ya. Kiper ketiga ya. Atau mungkin Nadeo. Aduh. Dia udah, Iya. udah main Nah lagi. ini gimana kansnya dari segi kiper dari yang biasa kita udah mulai terbiasa dengan Martin Pas gitu, Iya. dan ada Emil pelapisnya tapi ternyata nggak bisa main juga dan ini laga penentuan lagi. Krusial. Nadeo atau Hernando. Nah ini gimana? Apa yang Anda ingin saya dengar? Ya, lu terus gimana pendapat lo, analisa lo kalau sampai yang main adalah Hernando, kekuatan kita akan seperti apa? Menurun. Oke. Kalau dari Martin Pas. Mm-mm. Kalau dari Emil belum tahu karena belum dites. belum dites gitu. Kalau secara Martin Pas
dia koordinasi sama Jay sama Rido udah enak banget gitu. Ya. Cuman kalau secara koordinasi nanti yang mainnya si Hernando atau si Nadeo, Nadeo, sedikit banyak gua harus akui pasti ada sedikit penurunan secara kualitas. Cuman gua sih siapapun yang dipilih itu yang availability itu yang terbaik, dan gue yakin Nadeo atau Hernando ya siap dimainkan lah, pasti harus siap gitu. Dan apa namanya, ya kita berdoa lah gini, kalau sampai extra time pun lawan Juve kan. Ya. Lawan Juve kan si Palermo ini. Ya, Juve, Stabia tapi. Iya, tapi Juve dong. Iya, salah. Stabia tapi. Juve Stabia. Iya, kalau Juventus baru gue salah. Kan Juve. Kan gue Juve doang. Iya. Kalau sampai extra time kalah udah gugur. Ya biar bisa lebih cepat pulang juga. Iya gitu. Cuman kan gugur kesian gitu. Cuman ya satu sisi egonya fans gitu, pengennya ada Emil lah gitu. Cuman ya typo tuh. Apa namanya? Jadi gue harap sih yang miring gawangnya. Sampai harus dia bisa secepat mungkin datang ke TC lah. Lebih baik ya. Jalo gimana? Kalaupun emang harus pilihan Hernando atau Nadeo, gue lebih pilih Hernando karena dari segi pengalaman dan juga ini dua-duanya udah sama, hampir kurang lebih setahun udah nggak main lagi untuk timnas. Tapi yang paling deket itu Hernando karena di game ketika lawan Iran dan game lawan Filipina di penentuan di ronde 2 itu penjaga gawang kita Hernando, dan di fase ronde 3 kita udah ngelewatin 8 game pas emang nggak tergantikan. Tapi gue untuk posisi kiper gue lebih prefer yang jangan coba-cobalah, kasih aja ke pemain yang udah punya pengalaman. Dan Hernando punya itu, walaupun Nadia juga punya, tapi dia di start awal banget ketika lawan Iran pada saat itu. Jadi gue lebih prefer Hernando faktor pengalaman itu. Oh iya, ada Margono juga ya? Ada Cyrus Margono juga sebenarnya. Margono tuh udah resmi, udah dari lama kan dia juga. Udah lama ya, cuman belum dipanggil. Tapi gue rasa atau balik lagi ke situ. Yang main di Amerika bukan sih? Dia bukan seperti Panathinaikos. Oh yang itu. Iya bener. Yang tinggi jagung. Yunani. Karena kan udah sempat latihan juga sama pelatih kiper timnas juga. Iya. Jantung. Karena kalau kita ngomongin Hernando, sebenarnya kan Hernando masih belum bermain reguler di Persebaya. Mungkin Nadeo yang bermain reguler bersama udah main lagi ya. Apakah Cyrus Margono bisa jadi satu opsi? Tapi Margono belum tentu dipanggil ya. Tapi udah pernah latihan. Udah pernah latihan. Tapi balik lagi gue kurang, kalau belum pernah dicoba tuh gue agak selalu skeptis gue kalau kiper yang belum dicoba-coba gitu. Karena di ajang kayak begini, di game hidup dan mati kita, coba-coba kiper tuh krusial banget. Kiper. Gue sih nggak sepede itu Palermo bakal sampai final. Ya, jadi lo feelingnya Emil akan pulang cepat Emil ya. pulang cepat. Bisa tuh. Oke, ya kita doain yang terbaik lah. Kalau ada Emil, pasti Emil jadi pilihan utama. Tapi siapa? Karena gue bukan fans Palermo. Ya. Fans timnas. Lo fans Como. Jelas. Irak bukan Iran aja lah katanya. Irak ronde 2. Thank you bro. Nah, tapi menariknya itu tuh rumor Elkan Bagot ya. Elkan Bagot tuh gimana? Karena kan terakhir nggak dipanggil. Karena kesepakatan ya. Nah ini ada yang lihat dia di Bali, ada yang selfie. Karena bertiga sama Marcelino sama Asnawi. Bareng mereka. Asnawi juga ke Bali, mungkin liburan ke Asnawi. Tapi Marcelino juga di Bali. Mungkin ikut juga lah. Udah off season. Udah off season ya. Oxford udah selesai, benar. Kemarin kan debutnya di saat pertandingan terakhir di Championship. Ya, tapi dari banyak opsi liburan, kenapa Elkan Bagot pilih Bali kalau menurut lo liburan doang? Cocok logi. Out of nowhere. Nggak, maksud lu mungkin main di timnas dia? Iya, Elkan Bagot. Ya dipanggil nggak? Yang sekarang dipanggil nggak menurut lo? Nah itu gimana kansnya? Siapa yang akan keluar dari pemanggilan terakhir? Paling kan Hilgers kan Kevin yang cedera. Dix. Ya kan? Atau tersedia apa enggak ya? Karena musimnya udah berakhir kan. Kan udah ada yang cedera juga tuh. Kan bisa digantikan sama si Iya, maksud gue berarti Elkan Bagot nih. Kalau berdasarkan pernyataan dari yang lalu-lalu ya, dari Patrick Kluivert, dia bilang kuncinya itu adalah menit bermain berdasarkan performa ya. Menurut gue itu udah nyentuh semua Elkan Bagot bersama Blackpool dengan pelatihnya Steve Bruce, Dinosaur Man itu dia udah cocok banget gitu di musim ini. Salah satu faktor penting kenapa Blackpool waktu itu sempat unbeaten juga di periode Februari ke Maret. Dan menurut gue dia sangat layak berdasarkan performa dia di musim ini. Maret gak datang ke timnas ya karena mau fokusnya kan ke Blackpool. Ketika sekarang udah Blackpool udah selesai ya harusnya udah bisa. Pengumuman kapan? Akhir minggu ini atau minggu depan untuk pemain-pemain yang dipanggil? Seminggu sebelum TC itu udah ada. Seminggu sebelum, berarti minggu ini atau minggu depan udah ada nama yang keluar untuk dipanggil kan? Yang nama panjang itu ya. Iya. Harusnya sih Sun ya, berarti ada kemungkinan ya. Kalau harapan gue sangat berharap Elkan Bagot tersedia di situ. Elkan. Ya buat backup. Buat backup Jay sama Rizky Ridho. Iya. Ya Starter kan? itu dua tetap. Nah, pengganti Marcelino ya itu menarik tuh. Marcelino kan Yakub Sayuri. Gue pengen lihat dia di starter sekali-kali udah lah gitu. Jelek ya udah gitu. Cuman dicoba dong gitu loh. Masa nggak mau dicoba gitu. Pilihannya ada ya lu kayak nggak setuju Jal kalau Egi sih ya. Siapa? Egi kayak Egi juga boleh. Egi atau ngelanjutin kayak pas game selesai lawan Bahrain si ini
Siapa? Eliano. Oh, Kambuaya. Menghadiri undangan Luna sama Maxim ke Bali. Undangan. Makanya pelan-pelan. Siapa yang Along Idaihan. Kok lo lebih percaya Along Idaihan dibanding media? Gua sih ya valid Along. Along valid. Gini loh. Gini Lo loh. kalau lo ada masalah apa sama Along? Enggak loh. Kaitan. Elkan Bagot nyampe tanggal berapa? Siramannya Luna tanggal berapa? Lu mungkin nggak tahu. Coba report kalau Elkan Bagot datang diundang di Rumpi duluan di. Mungkin diundang. Iya. Langsung di situ. Kemana-mana pasti Rumpi duluan udah ada. Iya Long, ada benernya dia. Dia sekalian ada benernya. Jelas belum. Tapi kalau nggak Egi, lo pengennya Yakob Sayuri. Gue Egi pun gak ada masalah karena musim ini musim yang sangat masif untuk Egi gitu. Cuman gue gregetan gitu kok Sayuri. Tuh, dan nih Alongnya bilang Oki Rengga ngasih tuh. Cahaya kan. Oke sih. Nggak, bener. Martin Pas bahkan ini. Martin Pas Emil nggak bisa Oki Rengga kita ketiga. Long, lo gimana? Nah, tadi habis gue iniin. Jujur Long. Apa yang ini? Lu tuh nggak nyampe. Long, lu nggak nyampe. Lu tuh nggak nyampe lo. Sayang kayak Marcelino tapi optimis sih tetap. Banyak lah sebenarnya pemain timnas Indonesia. Egi atau Kambuaya menurut gua? Kambuaya. sayap kanan. Bisa lanjutin ke lawan Bahrain, digeser ke sayap kiri gitu lebih tinggi. Iya bener. Rangers kan itu dapetnya mantep tuh akhir-akhir ya kalau Eliano. Rivela. Tadi ada nama siapa? Yakob Sayuri. Iya. Egi Maulana Fikri. Ricky Kambuaya. Sebenarnya banyak banget pemain timnas yang nanti bisa memberikan perbedaan. Semoga aja nantinya hasilnya juga positif buat timnas Indonesia menghadapi next window dari World Cup qualifier menghadapi Cina dan juga Jepang. Dan kita sudahi untuk episode live hari ini di Dewan Padit Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih Aldi. Terima kasih banyak Reza. Terima kasih banyak Bye. Mas Ali. Terima kasih juga kepada PT Mitsindo Visual Pertama dan juga Awi. Salam buat fans yang ada di Liverpool. Asik. Dari Tahu loh. fans Manchester United. Dari Kenal tuh gue. salam buat teman-teman Big Reds. Bisa. Mas Ali, salam apa? Salam kita di Goa. Ya. Kita jumpa lagi di DP hari Gua Jumat. ngajak Bye bye Jumpa Aja kali. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.